Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Apakah yang kita lihat pada Atalia yang ingin memusnahkan semua ahli waris kerajaan? Bagaimana para penguasa dan pemimpin bisa menyembunyikan Yoas sehingga dia tidak akan dimusnahkan bersama keluarga kerajaan oleh Atalia yang jahat? Bukankah Yoas terlalu muda untuk memimpin kerajaan? Bagaimana seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dapat menjalankan urusan kerajaan? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah mencapai dalam pelajaran kita, Kitab 2 Raja-Raja pasal 11 dan ke-12. Di episode sebelumnya, kita membahas kematian Isabel dan pemusnahan keturunan Ahab yang jahat sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hari ini kita akan berbicara tentang karakter pembunuh lainnya, Atalia, yang mencoba memusnahkan semua keluarga kerajaan. Tetapi satu orang akan bertahan, yaitu Yoas, yang akan menjadi Raja Yehuda. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Medat Helmi, selamat datang. Terima kasih. Dr. Esam Ezat, selamat datang. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Dr. Medat, saya akan membacakan beberapa ayat dari pasal 11, lalu saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara perunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan, kemudian diperlihatkannya lah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur, dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja.
Bisakah Anda mengomentari kejadian ini? Faktanya kita melihat seperti yang Anda katakan seorang wanita pembunuh, selain Isabel yang adalah Atalia, dan Atalia adalah ibu Ahazia, bukan hanya dia, ibu Ahazia tapi juga putri Ahab dan Isabel yang jahat. Dan dia adalah pembunuh yang mengerikan. Bayangkan saudara ayat ketika dia tahu tentang kematian putranya atau pembunuhan putranya Ahazia. Semua yang dia pikirkan, setiap ibu normal dalam situasi ini Akan berduka. berduka dan dia tidak akan memikirkan hal lain, dia akan hancur. Namun seolah-olah dia tidak punya hati. Kita melihatnya bertindak dengan sangat mematikan. Dia membunuh semua ahli waris kerajaan. Dia membunuh cucunya. Ahli waris kerajaan ini terdiri dari cucu dan anak-anaknya sendiri. Jadi dia membunuh mereka semua. Dan dia mempunyai satu pikiran, bagaimana mengambil alih tahta dan menjadi seorang ratu. Dalam karakter ini, kita melihat betapa dosa dapat mengeraskan hati. Bahkan perasaan manusia dapat berhenti dan orang tersebut menjadi buta. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah waktu dia hidup dan bagaimana mendapatkan keinginannya yang sangat sementara. Dia seharusnya menjadi orang pertama yang tahu bahwa dia sangat rentan gagal dan bahwa suatu saat dia bisa dihancurkan seperti putranya dan raja jahat lainnya yang dia kenal. Tapi dia juga terlihat sebagai alat di tangan iblis. Bagaimana? Kita melihat bahwa iblis tahu bahwa keselamatan berasal dari orang Yahudi dan penyelamat yang diharapkan datang dari orang-orang ini. Kita melihatnya melakukan upaya sepanjang sejarah pada zaman Firaun. Firaun memerintahkan agar semua anak yang dilahirkan harus dibunuh. Maksud Anda keselamatan dari orang Yahudi atau penyelamat dari orang Yahudi yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Tepat, Dia datang dari dia akan keturunan datang Daud. dari keturunan ini. Iblis tahu bahwa keturunan ini adalah sumber kedatangan Tuhan. Upaya iblis adalah untuk menghancurkan keturunan ini. Dia mencoba berkali-kali sepanjang sejarah. Firaun adalah contoh untuk upaya ini. Dia mencoba membunuh semua bayi orang Israel, tetapi Tuhan dalam otoritasnya mampu. Tidak hanya untuk membuat Musa tetap hidup, tetapi dia membiarkannya tumbuh besar di Di rumahnya. rumah Firaun. Di rumah Firaun. Dan dia menggunakan Firaun kemudian untuk mengeluarkan orang-orang dari Mesir. Kita juga dapat melihat persekongkolan yang jahat yang dilakukan oleh seorang bernama Haman dalam kitab Esther untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Konspirasi itu direncanakan dengan baik dan hampir tercapai, tapi Tuhan dalam otoritasnya mengubah persekongkolan melawan si jahat dan hari pembunuhan menjadi hari perayaan bagi umat ini. Kita melihat hal yang sama di sini ketika Atalia yang jahat mencoba untuk memusnahkan semua benih. Dia adalah alat di tangan iblis untuk menghentikan keturunan Daud dan dengan demikian mencegah kedatangan Tuhan Yesus Sang Penyelamat. Namun Tuhan dengan otoritasnya mengendalikan segalanya, bahkan kejahatan. Dia berkata, ya engkau dapat melakukan apapun yang engkau inginkan dalam batas yang tidak bisa Anda lewati. Dalam kasih karunia-Nya dia menempatkan seorang wanita bernama Yoseba, putri Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia. Dan Tuhan membuatnya hadir pada saat itu. Dia membuka wawasan. Dia membuka wawasannya dan membiarkannya menjagai Yoas dan melarikannya dan merawatnya ketika dia masih sangat muda. Dia menunggu selama 7 tahun dan dia mengutus Yoyada, orang yang saleh itu, imam dan dia yang sebenarnya mencintai Tuhan. Dan Tuhan menggunakan dia untuk memenuhi kehendaknya. Mengenai Yoyada, saya mau bertanya kepada Dr. Esam, bagaimanakah Tuhan bisa menugaskan orang ini dan para pemimpin juga untuk menyelamatkan sang raja dari ahli waris kerajaan menjadi raja? Jika iblis mencoba untuk memusnahkan keturunan dari mana Kristus akan datang, bukankah Tuhan mampu mengubah garis keturunan ini? Bukankah Tuhan mampu menempatkan manusia mengesampingkan garis keturunan ini? Dan saya pikir ini terjadi di sini ketika kita melihat referensi ke bibi dari Yoas dan referensi untuk suaminya juga, Yoyada sang pendeta, yang merupakan pria yang sangat terhormat. Dia menyembunyikannya bagaimana seorang anak kecil dapat disembunyikan selama bertahun-tahun. Ini tidaklah mudah. Bagaimana setelah dia tumbuh sedikit, dia tidak keluar untuk bermain dan tidak tanya siapa dia. Ini tidaklah mudah. Terutama bahwa kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Alkitab tidak mengatakan, tapi jelas bahwa rumah Tuhan adalah tempat orang itu jelas. Tapi Alkitab tidak mengatakan dengan tepat di mana dia menyembunyikannya. Tapi ini tidak mudah baginya. Tapi jelas bahwa Tuhan memberi Yoyada kebijaksanaan dan hikmat yang luar biasa untuk memperbaikinya. Dan ketika waktu yang tepat tiba supaya anak ini menjadi raja, Yoyada yang sama yang
mengatur ide untuk menyembunyikannya, mengatur rencana pemerintahannya. Dengan baik dia tahu siapa yang memegang kendali. Jadi dia membawa kapten dari ratusan pengawal dan tentara dan mengambil sumpah dari mereka dalam nama Tuhan. Dan membuat perjanjian dengan mereka, dan tentu saja mereka senang karena periode pemerintahan Atalia adalah untuk mereka. Ya, dia pembunuh. Siapa yang suka dengan Isabel? Dan siapa yang akan senang dengan Atalia? Tak ada orang saleh, bahkan tidak ada orang yang ingin hidup normal. Jadi mereka senang mengetahui ada seorang raja yang akan memerintah. Raja ini bersembunyi. Jadi dia memunculkan putra raja, dan saya pikir ini adalah hari raya perayaan bagi mereka. Dia memilih waktu yang tepat. Dia memilih waktu ketika penjaga masuk dan keluar. Anda keluar sehingga jumlahnya akan berlipat ganda. Satu kelompok keluar dan satu kelompok masuk. Dia memberitahu kelompok yang keluar apa yang harus dilakukan, dan yang datang apa yang harus dilakukan, dan dia mengaturnya sehingga meskipun ada seorang melarikan diri dari mana saja, ada orang-orang di sekitar raja, anak raja, dan di pintu dari luar, dan membagi mereka menjadi 3 kelompok. Dan setiap orang asing dibunuh secara langsung. Jadi dia membawa putra raja dan mengenakan mahkota kepadanya dan mengizinkan dia berdiri dekat tiang untuk dilihat. Semua ini terjadi di rumah Tuhan. Kemudian trompet ditiup dan mereka berteriak, "Hidup sang raja." Saya pikir itu rencana bagus, itu adalah wawasan yang diberikan Tuhan pada orang ini. Tuhan memilih Yoyada, dia. Tuhan memilih dia, dan si sok tahu Atalia Tidak tidak sadar. dia sedang duduk di kastil dengan sombong. Dia menengadah dan melihat raja. Pengkhianatan. Kita akan mengetahui kisah selanjutnya dan apa yang terjadi pada Atalia yang jahat. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Ya, Kita melihat Yoas memerintah ketika dia berumur 7 tahun. Sungguh terlalu muda. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan di usia muda itu? apakah usia 7 tahun sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi raja, mengambil keputusan penting? Tentu saja, dalam logika manusia, bagaimana seseorang bisa selamat dari pembantaian ini? Bagaimana Tuhan bisa memakai dia untuk menjadi raja dan memerintah saat berusia 7 tahun? Tapi Tuhan selalu menyimpan untuk dirinya sebuah rahasia yang unik. Seperti yang kita dengar dari Dr. Esam, Yoyada, imam yang saleh, hadir di tengah-tengah kejahatan ini. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk melakukan kehendak Tuhan melalui dia. Kita melihat betapa banyak hikmat yang dia miliki dalam membantu anak laki-laki itu untuk mencapai tahta. Dan hikmat ini tidak datang dengan usaha atau kecerdasan, tetapi dari Tuhan. Ketika Tuhan ingin memenuhi tujuannya, dia memberikan semua kemampuan dan hikmat. Dan kita lihat bagaimana Atalia dengan segala kejahatannya jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Jadi Tuhan menggunakan Yoyada untuk memberikan pemerintahan kepada Yoas, tapi di waktu yang sama Tuhan menggunakannya untuk membantunya mengambil keputusan. Dia mendukungnya. Dia mendukung dan membimbingnya. Bahkan ketika dia dewasa, dia mendengarkannya dan memenuhi semua perintahnya. Dan itulah mengapa era Yoas sepanjang hidup Yoyada adalah salah satu era paling makmur di Israel. Tidak hanya Tuhan memilih Yoas sebagai raja ketika dia masih kecil, tetapi dia juga memilihkan untuknya penasihat. Tepat. Dr. Esam, saya ingin Anda melanjutkan kisah Atalia. Apakah reaksinya? Dan bagaimana dia tahu bahwa Yoas menjadi raja ketika dia berpikir bahwa ahli waris kerajaan semua telah tiada? Dari manakah datangnya Yoas? Tepat. Dia mendengar suara-suara ketika dia berada di istananya, jadi dia keluar untuk menjelajah. Dia tidak diundang. Tentu saja. Jadi dia datang ke rumah Tuhan karena dia mendengar suara-suara yang datang dari sana. Dia masuk ke rumah Tuhan dan terkejut dengan pemandangan mengerikan. Dia terkejut. Alkitab memberitahu kita beberapa ungkapan yang menunjukkan bahwa itu adalah perayaan karena kejahatan itu berat. Jadi dikatakan, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya lah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan sesuai tradisi raja. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Jadi masalahnya, bukan Yoyada yang melakukan konspirasi, tapi semua orang ada di sana. Tanpa pengecualian menolak Atalia, mereka senang dengan raja ini dan menolak wanita jahat ini. Saat dia meneriakkan khianat,
Yoyada menyuruh mereka membawanya keluar karena dia tidak boleh mati di rumah Tuhan. Jadi mereka membawanya keluar seperti yang kita tahu dan membunuhnya. Kemudian sebenarnya semuanya diatur dengan indah tentang bagaimana orang-orang kembali kepada Tuhan setelah bertahun-tahun jauh darinya. Yang mulai ini pada awalnya adalah Yoyada, kemudian Yoas melanjutkan ini selagi Yoyada masih ada. Pertama, Alkitab berkata bahwa mereka membuat perjanjian. Dan perjanjian itu memiliki tujuan tertentu antara raja dan seluruh rakyat. Mengapa mereka membuat perjanjian? Lihat. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Ada sesuatu yang sangat indah. Mulai sekarang kita akan kembali kepada Tuhan. Mulai sekarang sejarah lama hilang, kami akan kembali kepada Tuhan. Kemudian mereka mulai menerapkan langkah-langkah praktis. Tidaklah dikatakan apakah Yoyada atau Yoas yang melakukannya. Dikatakan sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal. Rakyat berpartisipasi. Lihat betapa indahnya kebangkitan itu. Rakyat berpartisipasi dalam menghancurkan mezbah Baal. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung dan membunuh matan iman Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian, hal pertama yang mulai mereka urus adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Dan ini adalah hal yang hebat. Baik Yoyada maupun raja ini, tapi Tuhan jaga dan urapi. Dia merawat rumah Tuhan sejak masa kecilnya. Dia merawat rumah Tuhan dan perak dibawa ke rumah Tuhan dan bagaimana memperbaiki rumah Tuhan. Dr. Medat, Dr. Esam, merujuk pada Yoas yang mulai memperbaiki rumah Tuhan. Bisakah Anda mengomentari tentang bagaimana keadaan pada masa pemerintahan Yoas dan bagaimana kebangkitan rohani terjadi dimulai dengan mengurus rumah Tuhan? Kita tahu bahwa raja-raja Israel, kerajaan Israel yaitu kerajaan utara memiliki 19 raja. Dan kerajaan Yehuda memiliki 20 raja. Semuanya tanpa terkecuali adalah raja-raja Adalah jahat. jahat. Di antara 20 raja, 10 raja Ini milik Yehuda. milik Yehuda. Sekitar 10 adalah raja yang baik. Ada kebangkitan di era 5 raja. Salah satunya adalah Yoas di sini. Nyatanya terima kasih kepada Yoyada yang saleh, Yoas mulai kembali kepada Tuhan dan firman-Nya dan merawat bait sucinya. Dan kebangkitan apapun, saudara ayat dalam kehidupan setiap orang atau masyarakat tidak dimulai tanpa kembali dulu pada Tuhan dan firman-Nya dan rumahnya. Tepat. Inilah alasan awal dari kebangkitan yang besar. Dampaknya sangat besar bagi semua orang. Dan itulah mengapa merawat rumah Allah, rumah Tepat, Tuhan. tepat. Dari hal-hal yang menyangkut Tuhan adalah awal Melalui dari berkat. firman-Nya. Penting melalui firman dan perintahnya kita kembali kepada Tuhan dan hidup menurut perintah-perintahnya. Kemudian kebangkitan akan terjadi baik dalam kehidupan individu maupun komunitas. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagian yang penting ini dalam 2 Raja-Raja pasal 12. Dr. Esa, mohon berikan beberapa ciri-ciri dari pemerintahan Yoas. Tentu saja ciri-ciri pada masa pemerintahan Yoas berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena hari-hari sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan. Dan orang ini Tuhan memilihnya jadi pasti ada kesalehan dan ini benar. Dalam pemerintahan Yoas seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dia memiliki beberapa minat spiritual. Tapi raja-raja yang saleh selalu cirikan dengan ungkapan ini. Di Yehuda ia melakukan apa yang benar. Di mata Tuhan ini adalah hal pertama yang dikatakan tentang Yoas di sini. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ada ungkapan lain yang mengikuti ini untuk beberapa raja, tapi tidak disebutkan di sini. Hatinya sepenuhnya benar seperti ayahnya Daud. Dia melakukan apa yang benar. Tetapi di sini dia tidak bisa dibandingkan dengan Daud. Jadi jelaslah kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan orang ini adalah yang hebat, tapi sebagian jika dibandingkan dengan sebelumnya ada perubahan besar. Ada perubahan dalam sejarah rakyat dan kehidupan mereka, tapi jika dibandingkan dengan Daud atau Yosia, tidak seperti Yosia. Dia telah melakukan hal-hal baik. Kita merujuk pada beberapa hal seperti merawat rumah Tuhan dan merawat para imam, karena pada masa Atalia, jelas bahwa para imam Baal mendominasi dan dalam hal itu para imam Tuhan ditinggalkan.
dan menjadi sangat miskin. Jadi salah satu hal yang dia pedulikan, untuk lebih dekat dengan Tuhan, para imam perlu dirawat dengan baik dan dia memperbaiki rumah Tuhan. Dia menjaga kesetiaan tentang perak yang dibawa masuk dan bagaimana itu dibelanjakan di rumah Tuhan. Jadi jelas bahwa dia menjaga kesetiaan dan kesetiaan para imam dan ini adalah di antara hal-hal besar. Tapi ada beberapa hal saya tidak bisa mengatakan bahwa ini hebat karena bersifat negatif. Dikata tentang dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Dia tergantung pada Yoyada. Dia tergantung pada Yoyada, itu sebabnya kita baca, namun bukit-bukit pengorbanan, ungkapan ini diulangi sebagai kebangunan rohani sebagian. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Kedua, dia memperbaiki rumah Tuhan. Tetapi di dalam rumah Tuhan ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti apa Dr. Esam? Itu terjadi di ayat 13 setelah berbicara tentang tukang batu, pemahat batu, dan pembangun, dan semua. Kita berada di pasal 12 sekarang. 12 dari 2 Raja-Raja ayat 13. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak. Dan ini penting. Karena berkaitan dengan dupa. Itu ada hubungannya dengan dupa. Jadi ada pengorbanan. Di mana persembahan dupa diadakan. Tidak ada basu, bokor penyiraman pasu. Bokor penyiraman berhubungan dengan menjaga cahaya agar tetap menyala baik. Oke dokter, agar pemirsa tahu apa yang kita bicarakan, jadi apa hubungannya antara kemenyan dan persembahan kurban yang ada di persembahan dalam imamat atau kitab-kitab lain dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengetahui mengapa ada kekurangan dalam persembahan ini. Apa hal terpenting dalam sebuah pengorbanan? Bahwa wangi harum naik ke hadapan Tuhan. Dan ini adalah ritual perjanjian lama Dan ini yang adalah melambangkan ritual perjanjian pengorbanan lama Kristus. yang melambangkan pengorbanan Kristus dan wangi harum Kristus. Baik dalam pengorbanannya atau dalam hidupnya. Tepat. Wangi yang harum menyegarkan hati Tuhan, wangi harum ini naik dari dupa. Jadi ada pembakar dupa yang menyala terutama pada hari besar pendamaian. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa darah atau dupa. Jadi di sini ada kurban tetapi tanpa dupa. Tanpa dupa. Iya. Kedua, pasu dan bokor penyiraman digunakan untuk menjaga cahaya di tabernakel. Dan ini mengacu pada kesaksian tulus. Apapun yang keluar darinya disucikan dengan pasu dan bokor penyiraman yang tidak disediakan. Jadi jelas kesaksian itu akan memudar seiring berjalannya waktu dan bahkan nafiri. Jelas di sini bahwa itu adalah kebangkitan, tetapi efeknya memudar seiring waktu. Karena pada awalnya terhubung kepada Imam Yoyada, dan ini menunjukkan itu pada kita. Dia yang berjalan dengan orang akan berjalan sedikit dan tidak akan melanjutkan menempel langsung kepada Tuhan adalah hal yang paling pasti untuk kelangsungan ilahi sejati bekerja. Baik. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 12 ayat 3 mengatakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban itu di bukit-bukit itu. Bagaimana bisa bukit pengorbanan masih ada ketika seharusnya ada kebangunan rohani? Bagaimana kita mengatakan bahwa zaman Yoas adalah masa reformasi dan kebangunan rohani ketika bukit pengorbanan masih ada? Seperti yang kita dengar dari saudara Esam, ini memang kebangkitan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu hebat, tapi di waktu yang sama, bukan kebangkitan yang sempurna. Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita sebab ia memberinya pengampunan dengan limpahnya. Agar seseorang kembali kepada Tuhan, dengan segenap hatinya, dia harus hancurkan semua hal jahat dalam hidupnya. Raja ini muncul dan membuat kebangkitan dan menjadi berkat bagi umat, tapi dia membiarkan beberapa hal seperti yang kita dengar. Tidak dibereskan, meremehkan dosa yang paling sederhana. Salomo berkata dalam Kidung Agung, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Jika seseorang meremehkan beberapa hal yang menurutnya bisa luput dari perhatian, jika dia melakukannya seperti yang telah kita lihat di rumah Tuhan, terutama dalam hal menyembah Tuhan, keadaan akan kembali memburuk dan kita melihat ini ketika dia mulai melupakan Tuhan dan mengandalkan suap ketika dia diserang. Kita melihat bahwa keadaan menjadi lebih buruk setelah kematian Yoyada yang saleh, imam yang membimbingnya menuju Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk menyadari dari hal yang paling sederhana,
dan dosa paling sederhana dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Kita akan simpulkan episode hari ini bersama para hadirin. Kami tahu bahwa meskipun Yoas masih muda, dia memerintah ketika dia berumur 7 tahun. Bagaimanakah dia menjaga kerajaan? Tentu saja sulit bagi anak laki-laki di usia seperti itu untuk mengambil keputusan apapun, tetapi Tuhan yang mengurapi Yoas menjadi raja juga menyediakan dia saat itu seorang konselor untuk membantunya. Orang yang terpenting dalam hidup Yoas saat itu adalah Yoyada sang imam, dan memang dia biasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Yoyada kepadanya. Tuhan memberkati, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Terima Terima kasih banyak para hamba Tuhan. Tuhan Terima memberkati. باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد باسم ربنا يسوع أتينا ذا المكان نعبد يسوع نعبد ربنا يسوع فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن فانسى نفسك إذن وفكرن فيه واعبدن يسوع اعبدن ربنا يسوع هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا هو بر كله وفيه قد غدوت كاملا كذا أعبد ربنا يسوع. Apakah yang kita ketahui tentang Raja Yoahas dan bagaimanakah hidupnya? Siapakah raja-raja yang menyesatkan orang-orang untuk mengikuti para Baal? Mengapa Tuhan mengizinkan serangan orang Aram terhadap orang Israel? Dan siapakah yang memerintah setelah Yoahas? Bagaimanakah Elisa mewakili dukungan yang kuat untuk kerajaan utara? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.